Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi manajemen strategik, tentang implementasi manajemen strategis itu sendiri. Oke, jadi kita langsung ke materinya. Jadi ada dua pertanyaan tentang terkait implementasi strategi, yaitu pertanyaan pertama adalah apakah perencanaan yang baik sudah cukup untuk manajemen strategik ini? Dan yang kedua, apakah perencanaan strategis merupakan proses sekali pakai aja? Artinya cuma untuk sekali aja gitu. Oke, jadi sebelumnya kita ingin membahas tentang hakikat implementasi strategi, di mana dalam implementasi strategi itu ada juga yang dinamakan formulasi strategi. Jadi kita perlu membedakan antara formulasi strategi dengan implementasi strategi itu sendiri, ya. Jadi ada beberapa perbedaan tentang implementasi dan formulasi strategi, di mana formulasi strategi biasanya memfokuskan pada sumber daya yang akan digunakan, sedangkan implementasi strategi memfokuskan pada sumber daya yang digunakan selama organisasi berjalan, gitu ya. Jadi ada perbedaan antara formulasi dan implementasi. Kemudian formulasi memfokuskan pada efektivitas, sedangkan implementasi fokusnya pada efisiensi. Jadi perlu dibedakan antara efektivitas dan efisiensi, ya. Efektivitas itu dengan efisiensi itu berbeda maknanya, gitu. Berikutnya adalah kalau formulasi itu proses intelektual, sedangkan implementasi lebih ke operasional. Formulasi membutuhkan keterampilan intuitif dan analisis, sedangkan implementasi membutuhkan keterampilan motivasi dan kepemimpinan. Formulasi mengkoordinasikan beberapa individu dalam organisasi, sedangkan implementasi mengkoordinasi seluruh individu dalam organisasi. Nah, ini perbedaan-perbedaan antara formulasi dengan implementasi. Formulasi itu merumuskan, implementasi itu aksinya ya untuk melaksanakan itu. Nah, kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi implementasi manajemen strategik, yaitu yang pertama adalah kebijakan, di mana kebijakan adalah pedoman, metode, prosedur, aturan, bentuk, dan praktik administratif spesifik yang ditetapkan untuk mendukung dan mendorong upaya menuju pencapaian tujuan tersurat. Dan kebijakan menetapkan batas-batas, kemudian hambatan-hambatan, dan juga limit atau batas atas beragam jenis tindakan administratif yang dapat diambil untuk memberi sanksi dan juga penghargaan atas perilaku individu, gitu. Jadi di mana kalau misalnya kebijakan-kebijakan ini itu juga memberikan reward dan punishment, gitu, agar sumber daya yang melaksanakan kebijakan ini itu bisa semaksimal mungkin melaksanakannya demi tujuan organisasi. Ketika dia berprestasi dan mendapatkan penghargaan atau reward, tapi ketika sebaliknya dia tidak melakukannya dengan baik, dia akan mendapatkan hukuman. Seperti itu. Nah, ini ada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi, ya. Nah, untuk di bagian-bagian perusahaan itu ada manajemen puncak atau manajer puncak, ada manajer puncak SBU atau sub business unit. Kalau misalnya perusahaan itu memiliki bisnis unit yang mungkin lebih dari satu, gitu ya. Kemudian bagian perencanaan ada juga dewan direktur dan juga ada konsultan. Nah, kalau manajer puncak perusahaan, dia alokasi sumber daya dan organisasinya, dia itu tugasnya adalah memutuskan kita pakai strategi mana, kita akan menempuh langkah apa, gitu. Dan juga dalam menetapkan kebijakan dan sistem administratif, dia sifatnya adalah memutuskan. Jadi yang memutuskan itu adalah manajer puncak perusahaan. Jadi orang nomor satu di perusahaan itu sendiri. Kemudian manajer puncak SBU atau sub business unit, atau misalnya manajer-manajer yang memimpin bisnis unit dari perusahaan itu, dia tugasnya adalah dalam hal alokasi sumber daya dan organisasi, dia memutuskan untuk unit sendiri, gitu. Jadi kalau dia memegang satu unit bisnis, ya dia untuk unit bisnis itunya aja. Unit bisnis yang lain ya sama manajer SBU-nya sendiri, gitu. Begitu juga dalam menetapkan kebijakan sistem administratif, ya dia menetapkan untuk bisnis unitnya sendiri. Sedangkan yang ketiga
bagian perencanaan perusahaan, tugasnya adalah dia memberi advice atau memberi nasihat, memberi masukan kepada manajer puncak atau manajer bisnis unit gitu. Sedangkan berikutnya dewan direktur, dia tugasnya adalah menyetujui berbagai perubahan dalam hal alokasi sumber daya dan organisasi. Namun dalam hal menetapkan kebijakan dan sistem administratif dia jarang terlibat gitu. Jadi dia hanya sekedar menyetujui perubahan-perubahan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak. Dan juga ada yang namanya konsultan. Dia biasanya ini adalah orang yang bekerja dari luar organisasi. Artinya dia bukan orang dalam atau misalnya karyawan perusahaan tersebut, tapi dia adalah seorang profesional yang dibayar untuk menjadi konsultan atau misalnya memberikan masukan-masukan atau memberikan ide-ide terkait implementasi strategi yang akan dilakukan. Nah, dia memang tugasnya kadang-kadang dibayar untuk memberi nasihat atau sering dibayar untuk memberi nasihat gitu. Jadi memberi masukan-masukan. Biasanya konsultan ini adalah orang yang memiliki background yang mendukung untuk implementasi strategi tersebut gitu. Jadi emang orang yang berkompeten, yang ahli, yang profesional, yang memang sengaja dibayar perusahaan untuk mendukung implementasi strategi perusahaan itu sendiri. Nah, ada beberapa permasalahan yang biasa dihadapi dalam mengimplementasikan strategi di perusahaan. Antara lain, yang pertama, implementasi membutuhkan waktu yang lebih banyak dari yang direncanakan. Nah, biasanya perencanaan itu nggak terlalu lama ya, tapi melaksanakannya itu, implementasinya itu yang lama. Nah, biasanya strategi itu kan memang jangka panjang, biasanya dilaksanakan dalam tempo ya kurang lebih minimal 5 tahun atau bahkan lebih, seperti itu. Jadi memang implementasi strategi membutuhkan waktu yang lebih banyak dari yang direncanakan biasanya gitu. Kemudian yang kedua, muncul persoalan yang tidak diantisipasi sebelumnya. Nah, kadang-kadang dalam merencanakan suatu strategi memang itu perlu detail ya, tapi ada pada suatu saat di mana ada hal-hal yang tidak terduga itu datang ya nggak jauh-jauh, contoh terdekatnya aja seperti COVID yang kita alami 1-2 tahun kebelakangan ini, di mana tidak ada satu perusahaan pun yang mengira ini akan terjadi gitu atau mengantisipasi hal ini gitu. Ataupun misalnya bencana alam ataupun situasi-situasi yang tidak terduga lainnya gitu yang mempengaruhi implementasi dari strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kegiatan tidak dikoordinasikan secara efektif. Nah, ini bisa menjadi masalah ketika misalnya kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi itu tidak dikoordinasikan dengan bagian-bagian terkait. Yang keempat, kegiatan yang berkompetisi dan krisis membuat perhatian jauh dari implementasi. Dan kemudian karyawan yang terlibat tidak mempunyai kapabilitas untuk melaksanakan pekerjaannya. Nah, ini penting karena putting the right man in the right place adalah sesuatu yang memang harus dilakukan oleh perusahaan. Ketika dia ingin melaksanakan strateginya secara tepat, dia harus menempatkan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat pula. Jangan sampai menempatkan orang orang operasional atau misalnya orang marketing di bagian IT misalnya, ya itu nggak tepat dan itu tidak akan berjalan efektif gitu. Ya orang IT yang menempati posisi pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi, begitu juga yang lainnya. Kemudian pekerjaan di tingkat bawah tidak mendapat pelatihan yang cukup. Nah, kadang-kadang perusahaan sering miss di sini gitu. Ketika misalnya implementasi strategi dilakukan oleh manajer tingkat atas, namun secara teknis itu tidak sampai ke pegawai-pegawai yang di bawah gitu, atau front office, ataukah misalnya nanti yang berhubungan langsung ke konsumen gitu. Ini yang akan menjadi kendala nantinya. Kemudian faktor lingkungan eksternal yang tidak terkendali menciptakan masalah. Nah, ini juga faktor-faktor eksternal yang kemarin kita sempat bahas. Mungkin ada supplier, ada pesaing dan lain-lain yang mungkin bisa menciptakan masalah untuk perusahaan kita. Nah, kemudian tugas kunci implementasi tidak didefinisikan dengan baik dan juga sistem informasi tidak dapat memantau kegiatan secara baik.
Nah, itu beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan strategi. Nah, implementasi yang tidak baik dapat disebabkan juga oleh beberapa hal ini. Yang pertama, kurangnya pemahaman akan tanggung jawab dan akuntabilitas manajer. Yang kedua, sistem penggajian yang tidak memotivasi baik individu, kelompok, dan lainnya ke arah pencapaian tujuan organisasi. Nah, kadang-kadang gaji ini adalah hal yang sensitif, ya. Sebenarnya untuk zaman sekarang gaji bukan segala-galanya, cuman kadang-kadang untuk sistem penggajian yang memotivasi, artinya dalam hal ini orang yang bekerja lebih giat gitu, atau misalnya orang yang memiliki pekerjaan lebih berat atau lebih berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, yaitu sebaiknya mendapatkan gaji yang lebih besar gitu. Jadi tidak semua karyawan itu mendapatkan gaji yang sama gitu, dan tidak semua, mungkin misalnya satu level manajer itu mungkin beda-beda gajinya, tergantung dengan beban kerja, tergantung dengan tanggung jawab yang diberikan di situ gitu. Makanya di sini sistem penggajian di perusahaan perlu diperhatikan untuk ya tujuannya adalah untuk memotivasi karyawan untuk bekerja secara efektif dan efisien gitu. Jangan sampai orang yang memiliki beban kerja yang berbeda tapi mendapatkan gaji yang sama-sama aja. Nah, itu akan memberikan motivasi yang menurun kepada salah satu karyawan yang terlibat tersebut. Kemudian tidak adanya sistem pengabdian dan penganggaran yang sesuai. Dan yang kemudian terakhir, ke mekanisme yang tidak memadai untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan antar kegiatan organisasi. Nah, ini juga penting karena integrasi antar bagian organisasi atau perusahaan perlu terintegrasi atau bersinergi satu sama lain, karena tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Nah, kemudian bagaimana tentang alokasi sumber daya untuk implementasi strategi? Nah, alokasi sumber daya merupakan kegiatan utama dari manajemen strategik. Sumber daya ini bisa berupa sumber daya manusia, bisa berupa barang, bisa berupa uang, aset, dan lain-lain. Ya. Nah, faktor utama yang menghambat alokasi sumber daya yang efektif adalah yang pertama, perlindungan berlebihan atas sumber daya, kemudian penekanan yang terlalu besar pada kriteria keuangan jangka pendek, kemudian juga adanya politik organisasi, ya. Nah, ini biasanya politik bukan cuma di pemerintahan aja atau di partai politik ya, tapi juga di organisasi atau di perusahaan itu ada yang namanya politik organisasi gitu. Jadi ya pengertian dasar politik ya untuk meraih kekuasaan gitu ya. Nah, ini juga terkait dengan posisi-posisi yang ada di perusahaan. Nah, politik-politik organisasi ini sedikit banyak bisa menghambat kalau misalnya tidak dikoordinir dengan baik gitu. Kemudian apabila sasaran strategi yang kabur gitu, jadi memang sasaran di awal yang telah direncanakan itu harus benar-benar dievaluasi dan dipantau. Dan yang terakhir, keengganan mengambil risiko. Nah, biasanya ini dalam setiap implementasi itu ada yang namanya resiko-resiko yang mungkin akan terjadi di depannya gitu, dan si manajemen puncak ini harus bisa mengambil tindakan dan menghitung besar kecilnya resiko dari tindakan yang akan diambil itu gitu. Pada satu saat pasti membutuhkan suatu keputusan yang tidak terduga, ataupun misalnya ya mungkin yang tidak terencana sama sekali gitu. Nah, inilah gunanya manajemen puncak atau manajer puncak untuk decision makingnya dan mengambil resiko itu. Oke, kita masuk ke manajemen konflik. Nah, dalam mengimplementasikan strategi itu juga akan menemui banyak masalah-masalah ataupun misalnya kendala-kendala. Jadi tidak selamanya ketika rencana yang kita buat itu pasti akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam berjalannya organisasi atau perusahaan dalam mengimplementasikan strateginya,
itu pasti akan menghadapi berbagai permasalahan. Nah, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan itu adalah dengan cara manajemen konflik gitu. Nah, konflik dapat lahir dari mana saja, di mana saja, kapan saja, dan melibatkan siapa saja dalam manajemen strategik. 3 pendekatan dalam manajemen konflik, yaitu yang pertama adalah penghindaran atau avoidance. Jadi dia ini mengabaikan persoalan dengan harapan konflik akan selesai dengan sendirinya. Bisa dilakukan juga dengan memisahkan aktor yang berkonflik gitu. Jadi ketika ada dua pegawai atau lebih yang memiliki konflik satu sama lain, nah salah satu metodenya adalah penghindaran atau memisahkan yang berkonflik tersebut gitu ya. Cara kedua adalah dengan defusi atau diffusion, yaitu tidak menekankan perbedaan antar pihak yang berkonflik gitu. Jadi ketika misalnya ada 2 orang yang berkonflik, jadi tidak memihak salah satu pihak, tapi bagaimana caranya mereka bisa menyelesaikan masalah dengan kompromi atau dimediasi oleh pimpinan perusahaan misalnya. Yang ketiga adalah dengan cara konfrontasi, yaitu mempertukarkan pihak-pihak yang berkonflik sebagai pembelajaran. Nah, ini biasanya ketika ada yang berkonflik, misalnya 2 orang itu berkonflik atau lebih, itu biasanya posisinya ditukar dengan posisi yang lain gitu, agar mereka tidak di bagian yang sama, atau misalnya tidak berhubungan satu sama lain dalam jangka waktu dekat atau untuk kedepannya, seperti itu. Nah, manajemen konflik ini lazim dilakukan di perusahaan-perusahaan. Nah, mungkin kalian yang sudah bekerja di perusahaan, mungkin secara sadar atau tidak sadar itu telah dilaksanakan yang namanya manajemen konflik. Biasanya manajemen konflik ini dilakukan oleh manajer personalia atau sumber daya manusia ya. Nah, selain ketiga hal ini, biasanya manajemen konflik ini juga bisa dibuat gitu ya. Konflik ini bisa dibuat dengan tujuan tertentu yang dapat ya yang pasti tujuannya positif gitu, meningkatkan motivasi, kemudian meningkatkan kinerja dan lain-lain. Contohnya gini, ada situasi di mana si karyawan-karyawan di perusahaan ini motivasi kerjanya menurun, kinerjanya menurun gitu. Nah, biasanya salah satu cara untuk membooster motivasi atau kinerja si karyawan itu salah satunya dengan cara membuat konflik di antara karyawan tersebut gitu. Biasanya si manajer lah yang sengaja membuat konflik. Misal ada beberapa karyawan di satu bagian ya, anggaplah mereka semua sedang mengalami motivasi yang menurun gitu. Lalu si manajer membuat sebuah konflik dengan cara memasukkan orang baru di situ ya. Nah, orang baru ini tugasnya adalah ibaratnya dalam tanda kutip membuat konflik ya. Membuat konflik dalam arti seolah-olah si orang baru ini bekerja lebih baik dibandingkan pegawai-pegawai yang lain, dan dia mendapatkan reward dari si manajer gitu, sehingga membuat konflik di antara yang lain. Kok itu orang baru bisa lebih bagus dari kita, atau bisa dapat pujian dari bos, sedangkan kita yang lama enggak. Nah, harapannya dengan adanya seperti itu, pegawai-pegawai yang lain ini termotivasi nih untuk bisa lebih baik dari si orang baru ini gitu. Dan sebenarnya itu konflik yang dibuat gitu. Dan ini ya namanya manajemen konflik. Tujuannya sebenarnya positif ya, untuk kayak misalnya tadi situasi tadi, motivasi sedang menurun, ingin meningkatkan motivasinya gitu, motivasi karyawan-karyawannya. Seperti itu kurang lebih. Ada hal-hal teknik-teknik dalam manajemen konflik yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Salah satu contohnya seperti itu. Mungkin kalian di perusahaan yang tempat kerja kalian saat ini itu ada juga seperti itu, tapi kadang-kadang manajemen konflik ini tidak disadari kalau itu dilakukan, karena memang yang tahu itu adalah pimpinan. Seperti itu.
Nah, kemudian dalam implementasi strategi perlu juga melihat kecocokan struktur dan strategi. Struktur akan mempengaruhi alokasi sumber daya. Jadi struktur ini semacam struktur organisasi ya. Kalau misalnya kalian sering lihat struktur organisasi di perusahaan atau misalnya di pemerintahan, itu kenapa sih perusahaan atau organisasi itu punya struktur? Yaitu untuk memastikan tugas-tugas yang dilakukan oleh anggota-anggotanya atau karyawan-karyawannya itu bisa efektif untuk mencapai tujuan organisasi gitu. Nah, struktur organisasi yang efektif seperti apa sih? Nah, ini ada ciri-ciri struktur yang tidak efektif ya. Yang pertama, terlalu banyak hierarki. Hierarki itu terlalu banyak tingkatan-tingkatan. Misalnya ada manajer 1, 2, 3, terus anggota-anggota. Artinya dia semakin vertikal, itu sebenarnya kurang efektif gitu. Jadi lebih efektif kalau misalnya bentuknya melebar sih, atau misalnya horizontal gitu ya. Jadi tingkatan-tingkatan itu tidak terlalu banyak. Kemudian terlalu banyak rapat yang diikuti oleh terlalu banyak peserta. Nah, jadi sebaiknya memang rapat itu per bagian atau per divisi sehingga lebih efektif. Biasanya kalau banyak-banyak orang ketika misalnya rapat malah ya nggak efektif gitu. Kemudian terlalu banyak perhatian yang difokuskan untuk menyelesaikan konflik-konflik antar departemen. Nah, kadang-kadang antar departemen ini memiliki kepentingan masing-masing, terus juga menimbulkan konflik-konflik kecil yang lama-lama jadi besar, sehingga nantinya biasanya ya berpeluang untuk tidak efektifnya berjalannya implementasi strategi itu gitu. Makanya semakin ramping struktur organisasi sebenarnya semakin bagus. Kemudian terlalu luas rentang kendalinya. Kalau misalnya struktur organisasinya terlalu luas, terlalu besar ya, dan terlalu banyak tujuan yang tidak dapat dicapai. Makanya kalau misalnya organisasi yang efektif itu biasanya struktur organisasinya ramping dan dalam menetapkan tujuan-tujuannya itu yang memang prioritas-prioritas aja. Nggak banyak tujuan tapi tercapai gitu. Oke, kemudian dalam hal sumber daya manusia, pengelolaannya itu ada yang dinamakan restrukturisasi dan re-engineering. Apa itu restrukturisasi dan re-engineering? Restrukturisasi ini pada dasarnya merupakan kegiatan mengurangi struktur yang ada dalam organisasi ya. Jadi ketika misalnya tadi struktur organisasi yang terlalu luas dan tidak efektif, yang mungkin menyebabkan nantinya ketidakefektifan dalam implementasi strategi, nah ini bisa dilakukan yang namanya restrukturisasi. Nah, restrukturisasi ini ada banyak istilahnya ya, ada yang dinamakan downsizing atau right sizing atau delayering, tapi intinya restrukturisasi ini adalah pengurangan jumlah karyawan atau pegawai atau jumlah SDM yang ada dalam organisasi tersebut gitu. Jadi dia mengurangi dengan tujuan untuk lebih efektif dan juga merampingkan struktur organisasi yang ada sehingga dapat meminimalisir konflik-konflik yang bisa menghambat implementasi strategi itu. Nah, restrukturisasi dalam sektor publik potensial melahirkan konflik. Nah, biasanya kalau dalam pemerintahan itu jarang dilakukan restrukturisasi ya, karena ya pasti melahirkan konflik. Jangankan di pemerintahan, dalam organisasi atau perusahaan swasta pun itu potensial melahirkan konflik juga. Makanya diperlukan dasar hukum yang kuat dalam hal melakukan restrukturisasi ini. Nah, sedangkan re-engineering atau rekayasa ulang ini adalah menyangkut menyusun ulang atau merancang ulang tugas kerja dan proses demi peningkatan atau perbaikan biaya, kualitas layanan dan kecepatan. Nah, bedanya re-engineering sama restrukturisasi tadi, kalau restrukturisasi itu mengurangi jumlah sumber daya manusianya ya, tapi kalau re-engineering dia tidak mengurangi jumlah sumber daya yang ada, tapi dia menata ulang nih tugas-tugasnya apa, terus juga prosesnya, terus juga
sistemnya dan lain-lain. Jadi tujuannya adalah ya sama, untuk lebih efisien dan efektif, kemudian juga menghindari konflik-konflik kecil ya seperti tadi. Ini bisa juga dilakukan dengan re-engineering. Nah, biasanya re-engineering ini dilakukan ketika melihat, oh sebenarnya struktur kita ini nggak terlalu besar, sebenarnya cukup gitu, cuman mungkin perlu cara lain nih untuk bisa lebih efektif gitu. Nah, kalau yang restrukturisasi tadi memang biasanya dilakukan ketika misalnya strukturnya terlalu besar dan memang tidak efektif sama sekali gitu. Secara teoritis potensi konflik pada proses re-engineering lebih kecil daripada restrukturisasi karena memang re-engineering tidak memecat orang gitu, tidak mengurangi orang, cuman dia merubah tugasnya atau misalnya caranya, sistemnya biar lebih efisien gitu. Oke, terkait gaji dan strategi, mungkin banyak yang menilai bahwa pegawai ini akan bekerja lebih maksimal kalau misalnya gajinya besar gitu. Apakah benar? Jadi di sini tidak ada hubungan yang pasti ya, tidak ada hubungan yang pasti antara sistem penggajian dengan kinerja strategi gitu. Jadi bukan berarti ini salah gitu, bukan berarti gaji itu nggak mempengaruhi, mungkin juga mempengaruhi, tapi mungkin tidak selamanya seperti itu gitu. Akan tetapi memberikan bonus atas pencapaian tujuan tahunan dan tujuan jangka panjang merupakan hal yang lazim. Nah, ini memang biasa dilakukan oleh perusahaan ya, ketika misalnya kinerja timnya atau kinerja perusahaannya mengalami peningkatan atau misalnya mencapai target atau bahkan melebihi target. Nah, perusahaan ini sudah lazim lah untuk memberikan bonus ya atau reward terhadap pencapaian tersebut gitu. Nah, tapi kalau dilihat sekarang ya, di era-era sekarang ini, jadi saya pernah melakukan beberapa survei kecil terhadap kawan-kawan dan adik-adik kelas saya dulu gitu ya, bertanya tentang gaji gitu. Apakah misalnya ketika kalian memilih suatu pekerjaan, itu yang pertama dilihat adalah gajinya gitu, dan ternyata tidak seperti itu gitu. Gaji itu bukan segala-galanya. Jadi malah yang jawaban yang paling banyak adalah ketika mereka ditanya apa sih pertimbangan dalam memilih pekerjaan, yang pertama adalah suasana lingkungan kerjanya gitu. Suasana lingkungan kerja ini apa sih? Ya bisa jadi kantornya, mungkin iklim budaya kerjanya, kemudian juga mungkin faktor-faktor lain yang membuat dia nyaman dalam bekerja di situ gitu. Baru gaji ataupun yang lain misalnya. Nah, sebenarnya memang ya gaji penting, cuman memang di atas segala itu mungkin kenyamanan dalam bekerja ya, situasi suasana kerja itu sangat menentukan juga. Dan juga jawaban lainnya adalah apakah dengan bekerja di situ dia bisa meningkatkan kapabilitasnya gitu, dalam hal karir, dalam hal skill dia gitu. Nah, itu jadi pertimbangan tadi, suasana kerja, gaji, dan kesempatan untuk berkembang ya, itu faktor-faktor yang memang dipertimbangkan saat ini. Jadi bukan cuma gaji. Mungkin kalau misalnya cuma gaji ya, kalau misalnya kalian hanya mengejar gaji gitu ya, kalian bisa kerja di mungkin daerah terpencil sana. Nah, biasanya gajinya besar tuh ya, tapi ya dengan resiko yang besar juga, dengan suasana kerja yang ya mungkin tidak senyaman yang lainnya gitu. Jadi ada plus minusnya juga ya, seperti itu. Oke, di sini mengelola resistensi pada perubahan. Jadi kenapa sih perlu adanya pengelolaan resistensi pada perubahan? Karena pada zaman sekarang seperti sekarang ini, itu perubahan semakin cepat ya, dan mau tidak mau, suka tidak suka, perusahaan dan juga karyawan-karyawannya, sumber daya manusia yang ada di dalamnya itu harus mengikuti perubahan. Jangan melakukan resistensi atau menolak perubahan itu sendiri gitu, karena memang kita tidak bisa menolak perubahan zaman ini gitu, tapi kita harus menyesuaikan, beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut.
Kalau misalnya kita perhatikan 10 tahun belakangan ini banyak perubahan-perubahan ya, terutama dalam hal informasi teknologi ya, dan juga ya sebenarnya intinya teknologi itu sendiri itu yang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia, dan juga termasuk dalam hal perusahaan, dalam hal menjalani bisnis gitu. Nah, bagaimana sih caranya mengelola resistensi? Ini ada beberapa cara. Yang pertama, strategi perubahan paksa atau memaksa orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu untuk melakukan perubahan itu gitu. Yang kedua, strategi perubahan edukatif. Nah, ini lebih soft lagi dibandingkan yang memaksa tadi ya. Jadi dia ingin orang-orang yang ada dalam perusahaan itu berubah dengan mengedukasi gitu. Mengedukasi tentang perubahan yang terjadi dan bagaimana cara beradaptasi dengan perubahan itu. Yang ketiga caranya adalah dengan strategi perubahan rasional. Nah, jadi perubahan rasional ini lebih soft lagi. Jadi pelan-pelan ya, secara rasional diberitahu orang-orang yang terlibat dalam organisasi tentang perubahan ini. Gitu. Jadi ada beberapa cara. Mana cara yang bisa kita tempuh ya, tergantung situasi perusahaannya pada saat itu dan orang-orang yang ada dalam perusahaan itu karakteristiknya seperti apa. Ada yang perlu melakukan strategi paksa, ada yang edukatif, ada yang juga secara rasional gitu. Nah, kemudian mengelola budaya organisasi juga ini sangat mendukung dalam implementasi strategi. Jadi budaya organisasi yang mempengaruhi strategi dapat dibentuk dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, filosofi pendirian organisasi. Nah, jadi ini penting karena filosofi ini adalah dasar dari organisasi itu dibentuk ya. Kemudian desain ruang dan bangunan ya. Kemudian memberi teladan pengajaran, pelatihan dan oleh pimpinan. Sistem kompensasi dan status. Kisah, legenda, mitos dan perubahan mengenai orang-orang dan kejadian penting dan apa yang diperhatikan, diukur, dikendalikan pimpinan, dan juga reaksi pimpinan terhadap peristiwa penting. Nah, ini terkait budaya organisasi seperti yang sebelum tadi sudah saya sebutkan. Jadi bukan semata-mata gaji yang diperhatikan saat ini, tapi juga budaya organisasi ya, kesempatan untuk berkembang dan lain-lain. Oke, mungkin itu cukup sekian kuliah hari ini. Saya akan sharing juga materi ini di Edmodo ya, kalian bisa akses dari Edmodo. Demikian untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanya di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab sebisa mungkin. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.